Shalom. Oke, agak miring ke sini dikit. Iya, terima kasih. Ya, kemarin minggu lalu kita udah bahas mengenai kemah suci, Taman Eden, kemah suci sebagai replika sorga, kemah suci sebagai gambaran atau replika sorga. Sebenarnya hari ini jatahnya Karen, tapi karena dia jadi dia bilang lanjut aja katanya. Wes, nggak apa-apa. Lihat ya, manusia jatuh dosa, manusia diusir dari Taman Eden, manusia diusir dari Taman Eden, tapi kemudian Tuhan mengembalikan supaya manusia kembali lagi bersekutu dengan Tuhan lewat kemah suci. Tapi cara persentuhannya berbeda. Cara persentuhannya udah berbeda. Kenapa? Karena di sini persentuhannya langsung. Di sini di Taman Eden itu persentuhannya langsung, tapi di kemah suci harus ada imam sebagai pengantara dan harus ada penumpahan darah. Harus ada imam sebagai pengantara dan harus ada penumpahan darah. Ingat, tabernakel atau kemah suci bukan didesain oleh manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Saya bilang minggu lalu, kalau saudara berjalan di satu padang gurun yang luas, terus saudara ngelihat satu bangunan yang aneh, menurut kita mungkin ini sangat aneh. Mungkin ini bangunan-bangunan yang menggambarkan bukan sesuatu yang ada di dunia ini, tapi menggambarkan sesuatu di balik dunia ini, yaitu kehidupan kekal. Oleh sebab itu, kalau saudara melihat wujud kemah suci, mungkin ada gambarnya, saudara akan melihat satu bangunan yang aneh. Ini bukan bangunan, ini tenda sebenarnya, tenda. Tapi lucunya, ini Tuhan yang mendesain. Ini harus ada 4 lapis di sini. Di bawahnya lenan halus, segala macam, ada benang yang dipintal, ungu, segala. Terus di sininya dari kulit lumba-lumba. Sebenarnya bukan kulit lumba-lumba, tapi ini binatang laut. Saya tidak ngerti apa ini binatang laut seperti apa. Tapi ya beginilah, jadinya seperti ini. Yang ini sebenarnya bukan melambangkan sesuatu yang bukan ada di dunia, tapi melambangkan sesuatu yang ada di kekekalan. Pohon kehidupan, di dalamnya ada pohon kehidupan atau manorah yang menandakan firman Tuhan yang dapat menyembuhkan semua penyakit-penyakit rohani manusia. Di dalamnya ada pohon kehidupan, ada kalau di kemah suci bentuknya manorah atau kandil. Boleh gambar kandil? Ya, kandil. Ini meja roti sajian. Iya, ini kandil. Kandil. Ini di sini. Ini kandil. Ini menggambarkan pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Kalau saudara lihat di Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali.
Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, jadi firman Tuhan, ini menandakan firman Tuhan itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Menyembuhkan bangsa-bangsa dari semua penyakit rohani. Dari semua penyakit rohani. Luar biasanya gini ya. Di Manorah, tadi kita lihat Manorah. Itu lampunya terus harus menyala. Terus harus menyala. Coba lihat Imamat 24 ayat 3 dan 4. Imamat 24 ayat 3. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi, di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-menurun. Iya, ayat 4. Ayat 4, di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Saudara nyimak ya, simak ya. Lampu ini harus tetap menyala. Kalau saya cuman kasih ilustrasi begini. Kalau saudara masuk ke satu rumah dan lampunya menyala, konotasinya apa? Betul, ada orangnya. Berarti lampunya menyala, itu ada penghuninya. Ada kehidupan di dalam situ. Lampu itu harus tetap menyala, berarti ada penghuninya, ada pemiliknya, ada yang berkuasa di situ. Rumah itu ada penghuninya. Tuhan, simak ya, Tuhan senantiasa hadir dan ada. Dan Tuhan tidak pernah absen. Tuhan itu selalu hadir kok. Tuhan itu selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah absen. Kita jalan ke kiri, itu ada meja roti sajian. Kembali ke gambar tadi, meja roti sajian, enggak apa-apa. Ini ada di seberang kandil. Kandil itu bicara soal kesaksian dari firman Tuhan. Makar meja roti sajian ini bicara soal persekutuan Tuhan dengan umatnya. Persekutuan Tuhan dengan umatnya, dengan saudara dan saya. Tuhan mau bersekutu dengan saudara dan Tuhan mau bersekutu dengan saya. Saudara, saya kasih ilustrasi begini. Kalau saya punya meja dan saya isi dengan makanan, isi dengan banyak makanan, terus saya undang Sardi datang. Konotasinya apa? Habis. Konotasinya rugi. Konotasinya apa? Artinya you are welcome. Saya mengundang kamu datang. Kamu diterima. Kamu diterima. Ingat waktu Yesus diundang sama ahli Taurat. Diundang sama pemungut cukai. Sakeus. Artinya apa? Diterima dengan baik. Dijamu. Saudara simak ya, ini berbeda dengan sesajen. Bedanya di mana? Kalau kita memberi sesajen kepada kuasa gelap, itu kita yang memberi, betul gak? Tapi meja roti sajian ini bukan kita memberi, tapi ini menandakan Tuhan yang memberi supaya para iman makan dari ini. Ngerti tidak? Ngerti? Nah, sekarang lihat Imamat 24 ayat 9. Imamat 24 ayat 9. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya. Bagi siapa? Harun. Imam Harun dan anak-anaknya. Terus? Dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus.
itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya. Kalau ada orang memberi sesajen kepada kuasa gelap, itu kan orang yang memberi. Betul gak? Nah, ini dibalik sama Tuhan. Tuhan yang memberi buat saudara dan saya. Permasalahannya, kalau kita adalah imam, harusnya saudara percaya kalau saudara sebenarnya dipelihara sama Tuhan. Saudara harusnya percaya kalau sebenarnya saudara sedang dipelihara sama Tuhan. Makan roti dari meja artinya dijamu Tuhan atau diterima Tuhan. Tuhan membuka diri untuk bersekutu dengan para imam. Sekali lagi, Tuhan membuka diri untuk bersekutu dengan para imam. Kalau saudara masuk ke sini, saudara saya jamu, berarti saya membuka diri saya supaya saudara bersekutu dengan saya. Halo, ngerti gak sih? Ngerti? Saya mengundang saudara, kamu silakan datang, saya jamu kamu, artinya saya mengundang saudara untuk bersekutu dengan saya. Tuhan bukan hanya menebus saudara, tapi juga mengajak kita untuk bersekutu dengan Dia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan bukan hanya menebus saudara, tapi juga Dia mengajak kita untuk bersekutu dengan Dia. Ini melawan konsep kuasa kegelapan. Kita memberi, kalau manusia memberi makan pada kuasa gelap, tapi Tuhan di sini, Tuhan balik, Tuhan yang memberi makan buat para imam. Tuhan memelihara saudara sempurna. Permasalahannya di situ. Tuhan memelihara kita itu dengan sempurna. Makanan itu buat kita. Ini adalah konsep pemeliharaan. Oleh sebab itu gak salah kalau Tuhan bilang, jangan takut dengan apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai, minum. Ada sih, jangan takut apa kamu minum. Rita punya kitab lain. Jangan takut, kamu pasti dipelihara. Kamu pasti dipelihara. Sementara, gimana caranya Pak saya dipelihara Tuhan? Tinggal saja di dalam hadirat Tuhan. Udah itu aja. Tinggal saja di dalam kemah Tuhan. Tinggal saja di dalam Tuhan. Kamu pasti dipelihara. Ingat, Tuhan yang undang, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang jamu kita, Tuhan yang undang, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang jamu, dan Tuhan ajak saudara dan saya bersekutu dengan Dia. Oke, ini hebat loh, hebat. Tuhan punya sorga. Dia kasih replikanya di bumi lewat kemah suci. Dia kasih replikanya di bumi lewat kemah suci. Begitu ada kemah suci, kita menyatu dengan, nanti kita bahas tentang dengan Kristus. Kita menyatu dengan Kristus. Begitu kita menyatu dengan Kristus, baru kita mengalami pemeliharaan, penyertaan, kasih setia Tuhan. Itu yang gak pernah putus-putus. Dan Dia menerangi jalan kita, gak pernah kita jalan di dalam kegelapan. Oke, kita melanjutkan. Ada kerup di Taman Eden, dihalangi orang masuk. Kerup juga di kemah suci, orang dihalangi nggak boleh masuk sampai ke ruang maha suci. Kenapa? Itu kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirainya terbelah. Sampai kalau saudara baca satu jurnal tentang tirai ini, itu tebalnya tirainya itu bukan horden. Horden yang tipis, yang bisa ditarik begitu aja. Saya sampai
Kalau saudara baca jurnalnya itu kita akan kaget. Kenapa? Yang maksang itu kurang lebih 30 sampai 40 orang tirai itu. Bahkan bisa lebih dari itu yang masang tirainya. Tirai yang coba lihat tadi, ada yang tadi gambar. Satu lagi. Ya, tirai, oke. Tirai ini tebalnya itu 8 cm. Tebalnya aja 8 cm. Bisa bayangin tebalnya kayak apa tuh. Beratnya berapa berat. Yang masang nggak bisa 2 orang atau 3 orang. Itu puluhan orang. Bahkan di jurnal itu dibilang mungkin bisa lebih dari 100 orang. Imam yang masang tirai itu. Bisa saudara bayangin, tirai yang begitu tebal, begitu kokoh kelihatannya, begitu Yesus mati, itu robek loh. Bisa robek. Artinya apa? Saudara diizinkan masuk ke ruang maha suci. You are welcome. Kamu diizinkan sampai berjumpa dengan Bapa di surga. Oke. Sampai sini udah jelas semua? Nah, sekarang kita masuk. Mungkin saya nggak akan detail ya, nggak akan bahas detail. Saya hapus dulu ya. Nulis sendiri, hapus sendiri, sampai capek sendiri. Perutnya goyang-goyang nanti kurus. Nih ya, dulu namanya Taman Eden. Berubah, turun jadi kemah suci. Zamannya si Daud itu jadi bait suci. Ini sama ini. Cuman ini jauh lebih besar. Oke. Nah, setelah bait suci jadi Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus jadi gereja. Dari gereja jadi Yerusalem baru. Ini urutannya. Dari pertama Taman Eden jadi kemah suci. Tuhan tunjukin lewat kemah suci di bumi. Diperbesar jadi bait suci. Muncul Yesus Kristus. Jadi gereja. Dari gereja baru jadi Yerusalem baru. Sekarang saudara lihat, sama-sama kita belajar. Yohanes 2 ayat 19 sampai dengan 22. Ini tentang berjualan. Berjualan di kemah. Di bait suci. Terus, ya. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oke. Bait yang begitu megah, bait yang begitu megah, Tuhan bilang apa? Rombak, 3 hari aku bangun. Terus? Yohanes 2 ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ya, 46 tahun kita bangun bait Allah ini. Kamu bisa bangun 3 hari. Terus? Yohanes 21, tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya, yang dimaksud bait Allah itu tubuhnya sendiri.
Yesus Kristus jadi bait Allahnya. Sampai sini paham? Terus lanjut. Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Iya. Bait suci sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Pusat kehadiran Allah bukan lagi di kemah suci, bukan lagi di bait suci, tapi pusat kehadiran Allah sudah berpindah ke Yesus Kristus. Ngerti urutannya? Terus kita lanjutkan, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita, dwelling. Diam, bersekutu dengan kita. Bersekutu dengan kita, itu pakai kata skeno. Yang berasal dari kata sakan, kalau bahasa Yunaninya. Sakan, bahasa Ibraninya. Sakan, yang artinya dwell, bahasa Inggris ya. Dwell, bahasa Inggris ya. Kristus hadir menghancurkan tirai pemisah. Terus lanjutkan tadi. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Lihat ya. Lihat. Yesus jadi skeno, jadi sakan. Dia dwell. Allah ada di antara kita lewat Yesus Kristus. Jadi bait Allah dan kemah suci sudah tidak lagi jadi pusat penyembahan di sini. Pusat penyembahannya sudah jadi Yesus Kristus. Oke? Sampai sini ngerti? Yesus hadir menghancurkan tirai pemisah. Sekarang lihat, ini kisah Nathanael. Kisah Nathanael. Yohanes 1 ayat 50. Yohanes 1 ayat 50. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Hal apa yang lebih besar daripada itu? Terus? Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepada, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lihat. Malaikat surga turun naik. Yesus di sini menjadi tangga penghubung antara manusia dengan Allah. Tangga ke sorga. Yesus sebagai penghubung antara manusia dengan sorga. Oleh sebab itu, saudara lihat, ini waktu kasus Yakub melihat tangga ke surga, ini terjadi di mana? Di mana? Di mana? Betel. Iya gitu, kalau yakin ngomong yang kencang. Saya dengarnya gatel-gatel. Betel, terjadi di Betel. Betel artinya apa? L-nya itu Elohim, Betel. Betel artinya rumah Elohim. Rumah Elohim atau rumah Allah. Rumah Allah apa? Bait suci. Setuju? Rumah Allah apa?
Bait suci. Makanya waktu dia ngomong sama Nathanael, dia bilang, kamu akan melihat tangga antara surga dan manusia. Penghubung, gimana caranya? Yesus yang jadi penghubungnya. Ngerti? Yesus jadi tabernakelnya. Bait Tuhan adalah Kristus. Nah sekarang lihat lagi penyembahan. Penyembahan. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ya, ini perempuan Samaria nih. Dia bilang apa? Nenek moyang kami nyembah di atas gunung. Terus? Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Iya, karena dia orang Yahudi, karena Yesus itu keturunan Yahudi. Jadi orang Samaria bilang, kamu nyembah di Yerusalem. Terus? Kami nyembah di gunung. Yohanes Terus? 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga Bukan di di mana? Yerusalem. Bukan di gunung, juga bukan di Yerusalem. Bukan di bait Allah lagi, tapi di Yesus Kristus. Yesus sudah menjadi bait Allahnya. Ini dari Taman Eden, ini adalah surga. Surganya direplikain dari bait suci, kemah suci. Nah sekarang surganya ada di Yesus. Terus ayat 22. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu sembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu nggak kenal apa yang kamu sembah. Terus Kami menyembah apa yang kami kenal. ya, kami nyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami nyembah Allah yang hidup, Yahweh. Terus Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. sudah tiba sekarang karena Yesus sudah ada di depan dia. Sudah tiba sekarang. Apa? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah bukan lagi di bait suci, bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung-gunung, tapi di Yesus menjadi pusat penyembahan itu. Makanya di depannya dibilang, kamu nyembah yang tidak kamu kenal. Permasalahannya di mana? Sekarang apakah kita kenal apa yang kita sembah? Paham nggak? Lewat salib, Tuhan hancurkan bait suci ini. Lewat salib, Tuhan hancurkan bait yang lama. Dan lewat roh, Tuhan bersekutu dengan saudara dan saya. Lewat kematian Kristus, Eden bisa kita nikmati setiap saat. Wish, luar biasa gak? Sadar gak saudara? Saudara bisa menikmati surga dimanapun saudara berada. Sampai kemarin saya ngobrol begini nih, kemarin ngobrol sama media, saya bilang gini, coba saudara, di mana saudara bisa merasakan hadirat Tuhan? Henny yang berulang tahun, di mana kamu bisa ngerasain hadirat Tuhan? Di mana? Bukan garuk-garuk jawaban. Di mana? Di gereja? Di kamar? Kenapa kamu di kamar bisa ngerasain hadirat Tuhan? Karena kamu fokusin diri kamu sama Tuhan. Setuju? Berarti kalau kita fokusin diri kita sama Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun. Kita bisa ngerasain hadirat Tuhan dimanapun, bukan hanya di kamar. Di kamar ada Ardi, bisa gangguin. Tapi kalau kita fokus hati kita ke Tuhan,
kita bisa ngerasain hadirat Tuhan walaupun itu di toilet. Saya pernah nyembah, karena nggak ada tempat waktu itu. Saya nyembah di toilet. Saya bilang, Tuhan, kok tempat yang begini saya nyembah? Maaf, lagi setengah tiang. Saya nyembah di toilet. Tuhan bilang apa? Yang kotor itu pikiran kita. Dimanapun kita berada, itu Tuhan hadir, itu tempat itu kudus. Dimanapun hati kita bisa memfokuskan diri, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan dimanapun. Ngerti? Kita nggak usah fokusin di bait Allah, di kemah suci atau apapun, karena semuanya sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Oke? Sampai sini paham nggak? Paham? Nah, baca dulu satu ayat ini, nanti saudara akan lihat. Ini bicara soal air yang dari surga. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Iya. Terus, kalau kamu haus ya kamu datang ke saya, kamu akan minum dari saya. Kamu minum dari saya, kata Tuhan. Terus? Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dasar hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Oke. Dari dasar hatinya mengalir air kehidupan. Sekarang lihat Yehezkiel 47 ayat 1. Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Lihat, dari bait suci, dari surga. Ini Yehezkiel dapat penglihatan tentang surga. Yehezkiel mendapat penglihatan tentang surga. Dia bilang apa? Ada air yang keluar. Terus? Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Bait suci menghadap ke timur. Saya kan gambar begini kemarin. Ini Taman Eden, pintunya hadap ke timur. Bait suci atau kemah suci, pintunya juga harus menghadap ke timur. Jadi Taman Eden, kemah suci, bait suci, ini adalah replika surga. Dan ini sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Bisa ngerti tak? Waktu Yesus bilang, dari dalam hatinya mengalir air yang kehidupan, sadar gak saudara? Ketika saudara menyembah Yesus Kristus, dari dasar hati saudara akan mengalir aliran kehidupan. Artinya, di dalam saudara ada sorga. Sudah belum saudara ngerasain sorga di hati saudara? Sudah belum? Kan gak ada yang bisa jawab, kan? Oke, lanjut. Kita sudah sampai di sini. Sekarang kita masuk ke sini. Yesus mati di atas kayu salib. Dia memberi kita rohnya. Setuju? Dan begitu rohnya tinggal di dalam saudara, rohnya tinggal di dalam saudara, saudara kan jadi bait suci. Kenapa? Ketika yang kudus ada di dalam saudara, saudara jadi tempat singgah Tuhan. You are dwelling in this place. Tuhan bersekutu dengan kita. Sadar nggak? Makanya tadi saya bilang saudara ini surga. Masing-masing saudara ada surga. Masing-masing loh, semua di sini sebenarnya semuanya punya surga.
Di dalam hati. Permasalahannya di mana? Kita sering dikotori dengan perkara-perkara duniawi. Ketakutan, takut ini, takut gak bisa makan, takut ini, takut itu. Sebenarnya surga itu udah ada di dalam saudara. Setuju? Ya, sekarang kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Manusia pertama itu Adam menjadi makhluk yang hidup. Terus? Tetapi Adam yang akhir menjadi Adam roh. yang akhir Yesus Kristus Menjadi roh yang menghidupkan. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Menghidupkan siapa? Menghidupkan gereja. Halo? Ngerti gak? Ngerti? Terus 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tubuhmu itu bait Roh Kudus dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Terus? Roh Kudus yang kamu memperoleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri, artinya kamu tidak berhak atas tubuh kamu. Kenapa? Karena tubuhmu milik Kristus. Kenapa? Karena rohnya ada di dalammu. Kamu jadi bait Allah. Kita banyak sekali orang bilang, wah sibuk bait Allah ketiga, bait Allah ketiga. Bait Allah udah ada di dalam Yesus Kristus. Dan bait Allah sudah ada di dalam saudara dan saya hari ini. Faham? Terus ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli, artinya kamu bukan milik kamu lagi. Oke? Lia punya handphone. Handphone Lia saya beli. Dia masih berhak gak sama handphone itu? Dia udah gak berhak sama handphone itu. Kenapa? Udah berpindah milik, jadi milik saya. Kenapa? Karena saya sudah beli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya sah, udah jadi milik saya. Berarti dia udah gak berhak. Sadar gak saudara? Kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya kamu sudah sah milik Tuhan. Bilang, saya sah milik Tuhan. Ulang, saya sah milik Tuhan. Saya tidak berhak atas tubuh saya. Nah itu dia, kamu udah gak berhak atas tubuhmu. Kenapa? Kamu sudah milik Tuhan. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Halo? Kamu adalah dari Taman Eden, surga nih. Ini surga loh. Tuhan bangun di bumi surganya. Surganya datang dalam wujud Yesus Kristus. Surganya pergi ke surga, rohnya tinggal dalam bentuk gereja, yaitu saudara dan saya. Sadar nggak ada surga di dalam saudara loh? Ada surga loh di dalam saudara loh. 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah. Siapa bait dari Allah? Kita, saudara dan saya, bait dari Allah. Ingat lagi, kamu sudah dibeli dan hidupmu telah milik Kristus. Terus? Yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke. Jadi gereja
itu ekspansi dari bait suci. Gereja adalah ekspansi dari bait suci. Kalau dulu bait suci ada di Yerusalem, sekarang bait suci itu ada di mana-mana. Kalau Jones ada di Cawang ada bait suci. Buku Suma ada di Cijantung. Cijantung nggak? Cilangkap. Cilandak. Oh, Cilandak. Buku Suma ada di Cilandak, berarti bait suci ada di Cilandak. Sadar nggak? Michael ada di Senen, bait suci ada di Senen. Michael pindah ke ITC, bait suci ada di ITC. Sadar nggak? Kita semua bait suci loh. Gereja itu ekspansi dari bait suci. Oleh sebab itu gereja harus berbuah. Kolose 1 ayat 6. Kolose 1 ayat 6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di dan seluruh berkembang dunia. ke seluruh dunia. Terus Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarkannya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Oke. Sekarang saya bahas sedikit deh. Kita bahas sedikit. Kemah suci kan terdiri dari 3 bagian kan? Oke, 3 bagian. 1 halaman, 2 ruang suci, 3 ruang maha suci. Oke. Sekarang lihat. Kalau kita ngomong pesta di sini namanya Paskah. Orang Israel kan keluar dari Mesir. Paskah. Ruang suci itu melambangkan Pentakos. Pesta Pantekosta, kepenuhan roh. Ruang maha suci itu melambangkan pesta pondok daun. Di mana orang-orang benar dikumpulkan sempurna. Sekarang lihat, dari segi buah. Kalau saudara perhatiin, yang pertama, gereja itu harus berbuah. Yang kedua, gereja itu harus berbuah makin lebat. Ini ada di Yohanes 15 ayat kedua. Makin lebat. Nah, ketiga, sangat lebat. Yohanes 15 ayat ke-8. Sekarang lihat, Gideon. Hakim-hakim 7. Pertama, Gideon berapa? Berapa laskar? 32.000 laskar. Ini halaman. Oke? 32.000 laskar. Tuhan seleksi jadi 10.000. Tuhan bilang masih kebanyakan. Diseleksi sampai 300. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Semakin dalam, semakin sedikit. Ngerti enggak? Sekarang kita lihat mengenai utusan. Ini di Matius 22. Dipanggil, dipilih, setia. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Lebih sedikit lagi yang setia. Lihat, ini urutannya. 3 bagian dari kemah suci, halaman, ruang suci, ruang maha suci. Jadi semakin masuk ke dalam, itu semakin diseleksi semakin sedikit. Sampai sini ngerti? Nah, sekarang kita bahas lagi.
Saya sebenarnya udah bahas, udah pernah lah, kita udah pernah belajar tentang kemah suci. Tapi nggak apa-apa lah, kita sama-sama belajar. Keluaran 31 ayatnya kedua. Keluaran 31. Ini membangun gereja, Terus? Keluaran 31 ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Bezalel. Ya, bin Uri, bin Hur dari suku. Sekarang kita lihat Yesus dari suku apa? Yesus dari suku apa? Yehuda. Oke. Artinya Bezalel artinya apa? Bayangan Allah. Bayangan Allah. Yesus di Ibrani 1 ayat ketiga itu gambar Allah. Ini Bezalel ini orang yang membangun, yang diutus Tuhan untuk membangun kemah suci. Lihat ya, namanya Bezalel dari suku Yehuda, Yesus dari suku Yehuda. Artinya bayangan Allah. Di sini Yesus artinya gambar Allah. Wujud Allah. Anak siapa? Ayat 3. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Iya, lengkap dengan roh. Lengkap dengan roh. Yesus lengkap dengan roh. Lukas 4 ayat 8. Diurapi. Roh Kudus. Sama nggak? Sama kan? Terus? Dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lengkap untuk dalam pekerjaan roh. Lengkap dalam pekerjaan roh. Yesus di Yohanes 3 ayat 34 sampai 35 itu juga lengkap dengan roh, dengan segala pekerjaan roh. Sebenarnya kemah suci ini melambangkan Yesus. Dan yang membangun ini Yesus. Jadilah yang namanya gereja. Nah sekarang temennya Bezalel, siapa namanya? Ayat 6. Keluaran 31 ayat 6. Keluaran 31 ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Alohihab bin Ahisamak. Aholihab bin pakai nada ngomongnya. bin Ahisamak dari suku Dan. Orang Betawi suruh ngomong. Dalam hati pakai nada Aholia. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aholiab diurutkan dengan Roh Kudus. Oke. Dari suku Dan. Dari suku Dan.
Dan itu apa artinya? Hakim. Ini melambangkan Roh Kudus. Aholiab ini melambangkan Roh Kudus. Oke? Artinya, arti Aholiab itu kemah Bapa. Yesus itu bagian dari Roh Kudus yang adalah kemah Bapa. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Kemah Bapa, kemah Yesus. Anak Ahisamak yang artinya penolong. Ahisamak itu artinya penolong. Artinya penolong. Roh Kudus itu kan penolong. Oke? Sama gak sih? Makanya yang bangun kemah suci itu Besaleel dan Aholiab. Yesus dan Roh Kudus. Yang dibangun apa? Gereja. Saudara ini sedang lagi dibangun sebenarnya. Nah, kalau saudara lihat di kemah suci, ada 3 bagian. Sebenarnya kalau ngejelasin ini bisa detail. Nanti istri saya nggak khotbah. Makin lama. Ini bicara soal halaman ini, soal kanak-kanak. Kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani. Ruang suci ini bicara soal orang yang dididik dewasa. Dewasa, mengalami pendidikan. Nah, ruang maha suci ini orang yang sempurna. Jangan kaget kalau saudara sekarang mengalami didikan. Didikan itu bukan untuk menyakitimu, didikan untuk mendewasakanmu. Kamu dididik, dilatih. Kadang kita dilatih, kadang kita dilatih, dididik untuk mengalami masalah demi masalah. Tujuannya apa? Supaya engkau cakap menanggung segala perkara. Kalau engkau nggak pernah ngedidik, nggak pernah dilatih, engkau nggak pernah cakap menanggung segala perkara. Lihat ya, dia Aholiab ini mendampingi Besaleel. Dia mendampingi Besaleel. Roh Kudus juga mendampingi Yesus Kristus. Menyertai Yesus. Dia mengerjakan apa yang ditugaskan, apa yang dipesan. Aholiab mengerjakan apa yang dipesan. Roh Kudus juga mengerjakan apa yang dipesan oleh Bapa. Sama gak sih? Sama. Lihat ya. Ini lengkap dengan pengajaran. Aholiab lengkap dengan pengajaran. Coba lihat Keluaran 35 ayat 34. Kalau nggak salah ya. Keluaran 35 ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ya, Roh Kudus mengajar gak? Jadi sebenarnya bait suci dan kemah suci sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus, dia membangun gerejanya hari ini. Saudara ini sedang dibangun, sadar gak sih? Sekali lagi saya bilang, sorga ada di dalam saudara. Amin. Sorga ada di dalam kita. Oleh sebab itu, percayalah, semua pasti baik-baik saja.
Nah, sekarang kita lihat. Kita lari ke Yerusalem baru. Saya nggak detail di sini. Saya nggak detail. Yerusalem baru. Lihat, kita belajar tentang Yerusalem baru. Ini ada bagian, ini kan bumi ya misalnya, bumi. Di bumi ini kita ibaratkan lah, kita ngomong aja ini namanya langit baru, bumi baru. Kalau sekarang bumi ini akan dihancurkan. Nanti akan muncul yang namanya langit baru, bumi baru. Di sini ada istana, namanya Yerusalem baru. Oke, sekarang simak. Saudara adalah penghuni bumi bukan? Apakah saudara penghuni istana negara? Tidak. Siapa yang bisa masuk ke istana negara? Orang-orang yang khusus. Oke, tadi saya gambar begini. 3 bagian. Saya bilang, ini contohnya, ini kalau saya ibaratkan, seluruh kemah ini adalah langit baru, bumi baru. Berarti di ruang suci dan ruang maha suci, ini yang namanya Yerusalem baru. Sekarang lihat, Yehezkiel 47 ayat 12. Tadi kita udah lihat, Yehezkiel 47 ayat 1, banyak air di situ. Oke. Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ini bicara soal apa sih? Soal apa? Sorga. Ini bicara soal Yerusalem baru. Sekarang lihat, Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dia sudah menjadi bait sucinya. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar. Airnya mengalir dari tahta Allah. Yesus waktu bilang, dari dalam hatimu akan mengalir aliran air kehidupan. Kalau engkau percaya kepadaku, berarti kamu sorga. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya bingung kalau kita bilang kita adalah sorga, kenapa mulut kita masih suka ngomong yang kotor? Kita masih suka ngumpat, anjing, babi, bangsat, segala macam. Kita masih ngomong yang gak beres. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Sementara kita bilang kita surga. Surga tuh kudus, omongan kita benar. Kenapa omongan kita jadi begitu? Kenapa kita sering ngumpat-ngumpat? Kenapa kita sering mengeluh? Kenapa? Kita kan surga. Terus ayat 2. Tadi ingat ya, ada pohon yang berbuah. Setiap bulan berbuah selama setahun, 12 bulan. Daunnya memberi kesembuhan. Di Yehezkiel, terus baca. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, ini bicara soal Yerusalem baru ya. Wahyu 22 ini bicara soal Yerusalem baru. Kalau saudara nggak percaya, baca judulnya. Judulnya apa? Oke, terus. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
Sama nggak sih perkataannya sama Yeskel tadi? Sama kan? Berarti yang Yeskel lihat itu Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan gereja dibentuk sama Tuhan untuk dibawa ke sini. Gereja diproses, dididik, dibentuk. Tujuannya apa? Gereja harus menjadi sempurna. Oleh sebab itu tadi kita belajar di Kolose 1 ayat 6. Gereja itu harus berbuah. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Nanti, saya bahas sedikit deh tambahan. Kita Yerusalem baru itu muncul di zaman keempat. Zaman pertama itu zaman nenek moyang. NM aja ya. Itu dari Adam sampai Musa. Zaman kedua, zaman Taurat. Itu dari Musa sampai Yesus Kristus. Zaman kasih karunia dari Yesus Kristus sampai kedatangan kedua. Yang terakhir itu zaman pemerintahan. Dan Yerusalem baru muncul di sini. Dan kita sedang berjalan menuju Yerusalem baru. Permasalahannya, apakah saudara memberi diri saudara diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, sampai saudara masuk ke dalam Yerusalem yang baru? Sampai sini bisa mengerti gak sih? Jelas gak? Jelas banget gak? Ya, jadi Taman Eden mulainya. Eden manusia diusir, suruh bangun kemah suci. Kemah suci kurang sempurna, dibangun lagi bait suci. Megah. Megah sekali. Nah, ini dihancurkan. Muncul Yesus Kristus. Yesus datang dihancurkan ini. Kamu tidak nyembah lagi di gunung-gunung, kamu tidak nyembah lagi di Yerusalem. Kamu nyembah Allah yang kamu kenal. Dari sini jadi gereja. Dari gereja, gereja diproses untuk dibawa ke Yerusalem baru. Tujuannya ke situ. Kenapa? Karena langit baru dan bumi baru. Bumi yang lama ini akan dihancurkan. Kita nanti dipindah ke sini. Saudara tempatnya di mana? Apakah saudara jadi penghuni? Apakah saudara memerintah di Yerusalem baru? Saya ulang, saudara dipindah dari sini ke sini. Apakah saudara jadi penghuni? Apakah saudara jadi pemerintah? Oke. Minimal gini deh, kalau Pak Yogo diproses, minimal kalau dia diproses, minimal nanti dia di Yerusalem baru dia jadi gubernur. Orang di sana udah tiba-tiba pindah, gak perlu pakai kendaraan. Masa montir mogok di sana? Wah, Pak Yogo mogok. Orang Tuhan bilang gak ada tangisan, gak ada air mata. Berarti gak ada montir, gak ada dokter. Gak ada. Minimal Pak Yogo jadi gubernur. Nah, boleh nanti Rano Karno. Kalem Pak Yogo. Nggak usah nyalek, nggak usah jadi cawagup, nggak usah ngedaftar. Nanti jadi sendiri asal mau diproses di sini, mau diproses.
Nah permasalahannya sekarang, Base jadi apa, Se? Camat, minimal harus memerintah, Se. Ya. Itu Rita, tukang cemilan. Ya. Minimal kita harus memerintah. Ya. Kalau Pak Yogo misalnya Pak Yogo jadi gubernur. Wah, minimal saya jadi menteri dalam negeri dong. Wih. Sombong dikit gak apa-apa ya, Pak. Kita punya cita-cita yang terbaik. Wah, mungkin si Dema hari ini jadi tentara. Nanti Rizka di situ, wih, jadi jenderal kancil. Oke, urutannya bisa paham nggak sih? Paham? Nah, sekarang saudara lagi menunggu kedatangannya kali kedua. Kedatangan pertama nanti dia di awan-awan, kita diangkat. Kita diangkat ke sana, ketemu berjumpa di awan-awan. Nah, kedatangan kali kedua yang memerintah turun dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, di kerajaan 1000 tahun itu udah gak ada lagi dosa. Kenapa? Iblis sudah diikat. Iblis ditawan. Nah, di situ pemerintahan Allah. Bumi dihancurin, ya pindah ke Yerusalem baru. Minimal kita semua memerintah lah. Amin. Saudara harus punya kemauan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Gimana ya Pak caranya? Buktiin kalau iblis salah. Saya selalu bilang, buktiin iblis salah. Gimana cara membuktikannya? Jangan melakukan pekerjaan iblis. Kalau kita melakukan pekerjaan iblis, kita tidak bisa membuktikan iblis salah. Orang yang bisa membuktikan satu pekerjaan salah adalah orang yang tidak melakukan pekerjaan itu. Gak mungkin seorang hakim menuntut orang membunuh, dia sendiri pembunuh. Gak bisa. Cacat hukum dia. Gak bisa dia menuntut orang. Kenapa? Dia sendiri cacat hukum. Kalau kita jadi seorang yang membuktikan pekerjaan iblis itu salah, di situ saatnya kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Amin? Setuju? Nah, sekali lagi saya bilang, kita nih gereja sedang dipersiapkan ke Yerusalem baru. Kita mau dibawa ke sini dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di kekekalan. Sadar nggak saudara, sekarang ada surga di dalam saudara. Kalau ada surga, ada kemah suci di dalam saudara. Nih, saudara bayangin, Ignatius bayangin, di dalam Ignatius ini ada satu kemah. Kemah ini kan nanti dibongkar katanya Paulus di 2 Korintus. Ya, kemah kediaman ini akan dibongkar. Ini ada kemah di dalam Ignatius. Di sini ada korban, ada pengorbanan enggak? Ada pembasuhan enggak? Ada kepenuhan roh enggak? Ada pengajaran enggak? Ada penyerahan enggak? Ada persekutuan enggak dengan Tuhan? Ada pujian penyembahan enggak? Ada hubungan enggak dengan Tuhan? Kalau ini komplit ada semua di dalam Ignatius. Ignatius menjadi bait suci. Ignatius akan dibawa ke Yerusalem baru. Apakah semua orang bisa masuk Yerusalem baru? Bisa nggak? Enggak semua orang bisa masuk Yerusalem baru. Sekali lagi saya bilang, enggak semua orang bisa masuk Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 27. Terakhir, ini saya janji ini ayat terakhir. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan
masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, Gak bisa masuk yang najis. atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini ada satu kitab. Kalau saudara belajarin, kalau ngomong di langit baru, bumi baru, itu kitab kehidupan tok bilangnya. Namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Lihat dah di langit baru, bumi baru. Saya lupa ayatnya. Pokoknya di situ dibilang namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Tapi di Yerusalem baru, itu ditambah kitab kehidupan anak domba. Misalnya ada nama Wati di sini. Di dalam kitab kehidupan. Nah, cerita si Wati ini harus sejalan dengan cerita Yesus sebagai anak domba. Ngerti gak sih? Ngerti. Cerita Ibu Wati ini yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan harus senada dengan cerita Yesus sebagai anak domba. Oleh sebab itu namanya tertera di dalam kitab kehidupan anak domba. Bukan sekedar kitab kehidupan. Kalau di langit baru bumi baru namanya kitab kehidupan. Ini artinya orang yang sudah disempurnakan segambar seperti Yesus. Mungkin saudara bilang, wah Pak makin sulit masuk surga. Ya saya bilang, Petrus sendiri bilang, betapa murni dan salehnya kamu harus hidup. Apakah semudah itu? Enggak. Petrus sampai bilang betapa murni dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kamu punya cita-cita masuk dalam Yerusalem baru. Amin. Amin beneran deh. Tuhan berkati.